Nggak kerasa sebentar lagi SNBT UTBK 2024 bakal terlaksana. Nah, buat kalian yang lagi persiapan dalam waktu beberapa hari ini dan penasaran nih, gimana ya caranya supaya kita bisa ngeblok jawaban tapi dengan strategi yang tepat? Yuk cek video kita kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang. Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Assalamualaikum, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya ngeblok jawaban untuk SNBT UTBK 2024. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, gimana caranya kita bisa punya strategi yang tepat ngeblok jawaban tanpa kita khawatir apakah kita ngeblok ini bakal ada kemungkinan benar atau enggak ya. Nah, ada beberapa trik nih yang bisa kakak kasih. Nah, beberapa trik ini berdasarkan tahun lalu beberapa anak-anak siswa Alto itu yang menggunakan trik-trik ini mereka cukup sukses di SNBT UTBK 2023 lalu. Jadi, buat teman-teman yang nantinya mau ngeblok jawaban juga, coba deh ikutin beberapa trik ini. Nah, sebelum kita ngebahas trik-triknya itu apa aja, kalian harus tahu dulu bahwa jumlah soal keseluruhan di SNBT UTBK 2024 ini ada sebanyak 155 soal yang terdiri dari tes skolastik dan juga tes literasi. Kita perlu tahu subtes-subtes apa aja, berapa soalnya, dan waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan subtes itu. Untuk langkah awal kita memanajemen waktu saat mengerjakan soal UTBK 2024 nanti. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan kalau tes skolastik itu terdiri dari 4 subtes. Di antaranya yang pertama ada kemampuan penalaran umum, yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang ketiga ada pemahaman bacaan dan menulis. Nah, dan yang terakhir ini adalah pengetahuan kuantitatif. Beberapa teman-teman juga banyak yang mengeluhkan, kakak kalau untuk PK aku tuh kayak susah banget untuk ngerjain soalnya. Nah, kita nanti bakal bahas di konten tersendiri tentang gimana caranya khusus nembak jawaban khusus PK. Nah, teman-teman stay tune terus ya. Selanjutnya di bagian tes literasi, itu yang pertama ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan yang terakhir ada penalaran matematika. Untuk tes skolastik jumlah soalnya kan ada 85 soal. Nah, masing-masing itu ada bagian-bagiannya. Untuk PU itu ada 30 soal dan alokasi waktu yang digunakan adalah 30 menit. Dan untuk PPU itu ada 20 soal dan alokasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan PU itu hanya sebanyak 15 menit. Dan PBM itu ada 20 soal dan alokasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan PBM ini sebanyak 25 menit. Dan untuk PK jumlah soalnya hanya 15 soal dan alokasi waktu yang digunakan sebanyak 20 menit. Sedangkan untuk tes literasi bahasa Indonesia itu ada sebanyak 30 soal. Dan di literasi bahasa Indonesia ini alokasi waktu untuk mengerjakan soalnya hanya sebanyak 45 menit. Dan untuk literasi bahasa Inggris jumlah soalnya hanya 20 soal dan alokasi waktu yang digunakan sebanyak 30 menit. Selanjutnya untuk penalaran matematika itu jumlah soalnya ada 20 soal dan alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Dari keseluruhan jumlah soal yang sebanyak 155 soal itu, maksimalkan diri kamu untuk mengerjakan satu soal itu 1 menit. Nah, dengan alokasi waktu satu soal itu 1 menit, kamu masih punya spare waktu nih, sisa waktunya yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi pastikan kalian jangan mengerjakan satu soal itu lebih dari 1 menit. Selanjutnya, kalian juga harus pastikan jangan sampai ada jawaban yang kosong. Karena untuk skor benarnya kalian akan memperoleh +1 dan untuk skor salah itu 0. Jadi nggak ada skor minus, jadi sangat disayangkan
menandakan kalau kalian kosongin jawaban. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada jawaban yang kosong ya. Selanjutnya 4 trik yang bakal kakak kasih tahu nih untuk nembak jawaban keseluruhan soal-soal UTBK. Yang pertama, kalian disarankan untuk mengerjakan soal-soal yang mudah lebih dahulu. Nah, di sini pengaruhnya adalah dalam manajemen waktu kalian. Manajemen waktu kalian dalam mengerjakan soal SNBT UTBK 2024 itu akan diuji ketika kalian mengerjakan soal-soal yang sulit. Kalau kalian menghabiskan waktu satu soal itu dalam waktu yang lebih lama dibandingkan waktu yang lainnya, maka kalian akan menghabiskan waktu di situ-situ aja. Jadi disarankan kalian mengerjakan soal yang lebih mudah dulu, yang kalian rasa nih jawabannya pasti benar, kalian ngerasa nih kalian memang benar-benar mampu. Nah, kerjakanlah soal-soal itu dulu. Nah, kalau sekiranya kalian ngerasa, ih kayaknya susah nih, aku belum paham, kalian skip aja dulu. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, satu soal itu alokasinya 1 menit. Jadi kalian harus perhitungkan tuh, kalau misalkan dalam satu soal itu selama 1 menit kalian belum menemukan jawabannya, kalian langsung next ke soal-soal berikutnya, soal-soal yang kalian rasa mudah. Sediakan waktu sisa untuk mengecek jawaban kalian di akhir nantinya. Selanjutnya untuk trik yang kedua, kalian coba lihat nih dari beberapa pilihan ini, dari persamaan A sampai E, kalian coba lihat ada beberapa yang ada kemiripan kesamaannya. Nah, kayak misalnya nih, depannya kan sama-sama angka 2 ya. Ada 2Y, 2X, 2X, dan di opsi D dan E itu ada Y dan X. Nah, karena pilihan yang depan angkanya 2 itu lebih banyak, maka untuk opsi D dan E kalian skip. Jadi opsi D dan E kalian bisa coret. Selanjutnya kalian bisa lihat variabelnya. Nah, di sini kan yang A itu variabelnya 2Y, dan yang B variabelnya 2X, dan C itu variabelnya 2X. Maka lebih banyak yang 2X kan? Nah, jadi kalian bisa eliminasi yang variabel awalnya 2Y. Jadi untuk opsi A kalian bisa skip. Selanjutnya kalian bisa lihat tandanya nih. Di sini kan ada tanda minus sama plus untuk opsi B dan opsi C. Kalian coba lihat lebih banyak yang minus atau yang plus sih di antara seluruh opsi itu. Nah, kita lihat bahwa opsi yang minus itu jauh lebih banyak karena kan A, B, D, E itu minus semua, sedangkan yang plus itu hanya yang C. Maka kita bisa memilih jawabannya yang B gitu, bukan yang C, karena yang C lebih sedikit kesamaannya. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalau kalian cari jawabannya dengan cara juga, maka jawabannya juga sama, yang B gitu teman-teman. Jadi kalian bisa mengeliminasi jawaban mana yang sekiranya banyak kesamaannya. Selanjutnya untuk trik yang ketiga, blok jawaban yang terbanyak. Nah, jadi kalian blok jawaban yang terbanyak. Nah, kalian udah mengisi nih semua jawaban-jawaban yang kalian rasa yakin. Kemudian kalian evaluasi, mana nih jawaban-jawaban yang paling banyak opsinya. Misalnya dari jawaban kalian itu lebih banyak opsi yang A atau lebih banyak opsi yang B. Nah, maka kalian bisa ngeblok yang jawaban kaliannya itu paling banyak. Misalkan jawaban kalian dari yang udah kalian jawab ini lebih banyak yang A, maka kalian blok aja tuh semuanya, lanjutin yang A gitu. Atau yang B, kalian punya pilihan paling banyak yang B, maka kalian lanjutin aja tuh blok jawaban yang paling banyak. Karena kalau kalian ngeblok jawaban yang paling banyak, akan ada kemungkinan untuk jawaban-jawaban yang benar itu lebih banyak di tempat kalian ngeblok itu. Jadi jangan sampai kalian ngebatik ya. Kalian udah tahu kan kalau ngebatik yang misal kalian pola A, B, C, D, E gitu. Jangan usah kayak gitu, karena kalau kayak gitu untuk kemungkinan kalian benarnya itu nanti akan semakin sedikit. Tapi kalau kalian blok aja tuh satu pilihan opsi aja, itu kemungkinan kalian untuk mendapatkan skor benarnya akan lebih besar. Nah, tapi kakak saranin ke kalian untuk ngeblok jawaban di B, karena berdasarkan analisis dari teman-teman GEP Media, itu jawaban yang di blok yang ada di jawaban B itu jauh lebih banyak kemungkinan benarnya. Tapi dikembalikan lagi ke kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing, karena tetap yang lebih utama adalah kalian mengerti, memahami, dan bisa mengerjakan soalnya. Oke? Nah, selanjutnya trik yang keempat, kalian bisa memilih ngeblok jawaban duluan sebelum mengerjakan. Nah, di sini kalian bisa menghemat waktu. Kalau kalian ngeblok jawaban duluan, kalian misal nih pilih jawabannya B semua. Dari 1 sampai 155 soal itu semuanya B. Nah, kalau kalian udah blok jawabannya semua nih, baru kalian kerjain dari awal. Mana yang sekiranya kalian memang benar-benar bisa kerjain dan tahu jawabannya.
Nah, langsung kalian jawab kayak gitu. Nah, supaya nanti ketika di akhir kalian kehabisan waktu, kalian memang sudah mengisi jawabannya itu. Jadi memang sudah keblok semua jawabannya, jadi tidak ada yang kosong. Nah, tapi tetap itu alokasi waktunya tetap seperti yang kakak saranin di awal, satu soal itu 1 menit. Jadi skemanya kalau misalkan di awal kalian udah login, kalian bisa ngeblok dulu jawabannya semua. Misal kalian blok dengan B semua, selanjutnya kalian balik lagi ke soal nomor 1 dan kalian kerjakan sebagaimana kalian lagi ujian. Baru kalian jawabin lagi mana jawaban yang memang sesuai dengan apa yang kalian temukan gitu. Nah, jadi itu ya sahabat GEP semua, beberapa trik yang bisa kalian gunakan untuk ngeblok di SNBT UTBK 2024. Nah, semoga kalian semua dimudahkan untuk ujian UTBK 2024 dan kalian bisa meraih PTN impiannya. Jangan lupa stay tune terus di GEP Media untuk tahu info-info menarik lainnya seputar PTN, dan kita akan bahas seputar PTN terlengkap, ujian mandiri, kemudian juga update sistem penilaian UTBK 2024 dan konten-konten seputar PTN lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kakak tutup, wassalamualaikum, see you, bye-bye.